Pernahkah Anda, sebagai seorang pendidik, merasa bahwa semangat di ruang kelas mulai meredup? Siswa menatap papan tulis dengan tatapan kosong. Materi terasa mengawang jauh dari realitas mereka. Metode yang dulu efektif, kini terasa usang. Ini adalah kegelisahan yang dirasakan banyak guru di seluruh negeri. Kita terus mencari cara agar ilmu tidak hanya dihafal, tetapi benar-benar meresap menjadi bagian dari cara siswa memandang dunia. Kita merindukan momen aha di mata mereka saat konsep yang rumit tiba-tiba menjadi jelas dan relevan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita perlu berubah, tetapi bagaimana memulainya dengan langkah nyata dan praktis. Di tengah lautan teori pendidikan yang kompleks, seringkali kita mendambakan kompas sederhana namun kuat. Sebuah pendekatan yang tidak memerlukan perombakan total kurikulum, tetapi menyuntikkan energi baru ke rutinitas belajar mengajar. Bayangkan metode yang menjembatani teori di buku teks dan kearifan hidup di lingkungan siswa. Mata untuk melihat, akal untuk berpikir, telinga untuk mendengar denyut kehidupan. Inilah janji, mata akal koklea. Keyakinan fundamental, pembelajaran paling efektif menyentuh seluruh indera dan terhubung ke dunia nyata. Pendekatan mata akal koklea adalah metafora untuk proses belajar yang holistik. Mata mengajak siswa mengamati dunia secara langsung. Akal bertugas mengolah informasi, menganalisis, dan bertanya mengapa. Dan koklea melambangkan kepekaan untuk mendengarkan cerita, menangkap nuansa, serta memahami konteks budaya dan kearifan lokal. Untuk menerapkan pendekatan ini secara efektif, kita memerlukan sebuah peta jalan yang jelas. Sintaks atau urutan kegiatan pembelajaran ini dirancang secara logis untuk memandu guru dan siswa dari pengenalan konsep hingga evaluasi pemahaman. Kerangka ini terdiri dari 3 fase besar yang saling terkait, memastikan proses belajar berjalan secara bertahap dan mendalam. Setiap fase memiliki tujuan spesifik yang membangun fondasi untuk fase berikutnya, menciptakan sebuah alur pembelajaran yang koheren dan berdampak. Mari kita lihat gambaran umumnya. Fase pertama adalah pengenalan konsep dan integrasi dengan kearifan lokal. Tahap ini adalah fondasi dari segalanya. Guru tidak langsung menyajikan definisi kaku, melainkan apersepsi kontekstual yang terhubung langsung dengan pengalaman siswa. Misalnya, difusi osmosis pembuatan telur asin, takaran pencampuran pupuk, proses ginjal seperti halnya penjernihan air. Kearifan lokal seperti irigasi tradisional atau pengawetan makanan digunakan sebagai jembatan memperkenalkan konsep ilmiah. Fase kedua adalah presentasi hasil observasi dan praktikum virtual. Siswa menjadi peneliti muda, bekerja dalam kelompok, mengumpulkan data berupa foto, rekaman audio, dan catatan lapangan. AI membantu menganalisis data atau melakukan simulasi praktikum virtual. Fase ini berpuncak pada presentasi hasil temuan yang melatih keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan analitik. Langkah pertama adalah apersepsi kontekstual dengan media AI. Mulailah pelajaran dengan stimulus yang kuat untuk menarik perhatian. Jangan langsung ke materi. Putar video singkat tentang ekosistem sungai di dekat desa. Perdengarkan rekaman suara pasar tradisional. Gunakan AI generator gambar untuk memvisualisasikan cerita rakyat. Setelah itu ajukan pertanyaan. Suara apa yang kalian kenal? Apa yang menarik dari gambar ini? Langkah kedua adalah eksplorasi konsep dan mendesain pembelajaran dengan bantuan AI. Jelaskan dengan bahasa sederhana dan kaitkan langsung dengan stimulus. Bagi siswa ke kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan dengan kata-kata sendiri. AI bisa berperan sebagai asisten virtual untuk menjawab pertanyaan dasar. Tampilkan simulasi interaktif yang relevan, contoh siklus air. Langkah ketiga adalah penugasan dan presentasi proyek praktikum virtual. Berikan tugas observasi dari lingkungan sekitar, tumbuhan, pola penggunaan air, foto atau video sebagai data. Perkenalkan aplikasi AI untuk membuat galeri otomatis atau grafik sederhana. Setiap kelompok menyusun presentasi singkat untuk melatih penyajian data. Langkah keempat, mengorganisasi siswa untuk praktikum nyata dengan peran jelas. Ketua, pencatat, operator alat, presenter. Langkah kelima, pelaksanaan praktikum di laboratorium atau lapangan. Langkah keenam, evaluasi hasil belajar dengan teknik responsi. Mari kita terapkan pada studi kasus. Sains di dapur. Di banyak daerah, orang memakai daun pepaya atau nanas untuk melunakkan daging. Apa yang terjadi secara ilmiah? Enzim papain dan bromelain memecah protein otot, membuat daging menjadi empuk. Ajak siswa melakukan demonstrasi sederhana. Rendam potongan daging, lalu bandingkan teksturnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal selaras dengan sains.
menghubungkan budaya kuliner dengan konsep biologi. Dalam pendekatan mata akal koklea, AI bukanlah pengganti guru, melainkan mitra yang memberdayakan. Guru tetaplah sutradara pembelajaran. Peran utama AI adalah sebagai alat bantu untuk mempermudah visualisasi, mengolah data, dan menyediakan simulasi yang aman. Misalnya, gunakan AI untuk membuat ilustrasi konsep abstrak secara real-time, atau mengorganisir foto-foto siswa menjadi kolase tematik yang menarik. AI juga dapat mengolah data observasi menjadi grafik sederhana, membiasakan literasi data sejak dini. Sebelum praktik di lab, siswa bisa melakukan simulasi di lingkungan virtual yang aman, mengurangi risiko dan biaya. Ingat, teknologi adalah alat. Fokus utama tetap pada interaksi manusiawi dan pengalaman belajar yang bermakna. Kita telah mengupas konsep mata akal koklea yang memadukan pengamatan, analisis kritis, dan kepekaan konteks lokal dengan AI sebagai mitra. Kini, pertanyaannya, bagaimana saya bisa memulainya? Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Jangan menunggu kurikulum baru atau pelatihan nasional. Anda memiliki kekuatan memulai perubahan dari ruang kelas Anda sendiri. Mulailah dari yang kecil. Pilih satu topik, rancang ulang dengan kerangka mata akal koklea. Identifikasi satu kearifan lokal, dan satu aplikasi AI yang relevan. Saya mengajak para guru hebat di seluruh Indonesia untuk mencoba dan membuktikannya sendiri. Mari mulai perjalanan ini.